Belakangan ketahuan dia di Halim bersama dengan Suparjo dan orang-orang Dewan Revolusi. Pak Harto kan nunggu perintah dong, kan beliau Panglima tertinggi ABRI. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Saya juga nggak melihat, tapi saya belajar karena saya nulis buku mengenai profil seorang prajurit gitu ya. Jadi saya interview Pak Nas, Pak Sarwo Edi, semua lah. Saya belum pinter tapi saya tulis. Jadi kenapa tanggal 1 Oktober jam 7 pagi Presiden Soekarno tidak berada di tempat kan? Tidak ada yang tahu di mana dia. Belakangan ketahuan dia di Halim bersama dengan Suparjo dan orang-orang Dewan Revolusi. Pak Harto kan nunggu perintah dong, kan beliau Panglima tertinggi ABRI. Ya, buat apa pakai tongkat komando dengan semua tanda pangkat kalau nggak ngapa-ngapain ya? Nah, dia di sana diketahui, kemudian Pak Nas memberi restu sama Pak Harto untuk bergerak. Tapi setelah pengumuman gerakan 30 September pagi di 13 tentang Dewan Jenderal. Ya. Tapi siangnya mungkin si Untung ini juga nunggu komando kan dari Bung Karno kan. Siangnya tuh baru jam 1 lewat pengumuman Dewan Revolusi demisioner kabinet. Nah itulah yang sebenarnya kudeta terhadap Bung Karno itu. Jadi bukan si Aswi bilang kudeta merangkak lah, apalah itu gak ada. Sebenarnya kudeta itu sehari itu, pagi itu Dewan Jenderal dulu diselesaikan oleh Untung CS dengan namanya Gerakan 30 September. Jam 1.20 pengumuman Dewan Revolusi Kabinet Demisioner. Semua yang pangkatnya di atas dia turun. Itulah Pak yang namanya kudeta kan. Nah itu. Lalu ancaman dari Pak Harto setelah tahu bahwa Bung Karno ada di Halim bersama dengan orang-orang Dewan Revolusi, Pak Harto mengatakan supaya meninggalkan Halim karena akan diserbu oleh Kostrad. Itu kan sudah siap semua. Bung Karno meninggalkan Halim, dia pergi ke Bogor. Itulah, jadi jangan salah, kita itu kan Soeharto yang bunuh ini ya, enggak. Soekarno adalah Panglima tertinggi ABRI, pakai tongkat komando, pakai ini dan enggak ada perintahnya. Kan ditunggu perintah Bung Karno sebagai pimpinan ABRI kan, Panglima tertinggi dong. Tidak ada. Sampai siang akhirnya si Untung gini, ya udah kita ambil alih saja kan gitu kira-kira. Maka dia mengumumkan kabinet demisioner. Nah di situ Pak Harto bilang ini kudeta, maka dia kirim ke Kodam-Kodam, terjadi kudeta di Jakarta. Itu. Jadi kita harus luruskan tuh sejarah, karena jangan sampai orang tuh sembarangan ngomong. Saya hari ini ngamuk terus loh sama orang-orang itu. Ini kan Soeharto sama ini kan. Kamu nggak baca apa ya? Baca Tumah Milu, baca itu Perpu, itu kan ada semua. Itu semua saksi-saksi bicara, Gandhi bicara. Pak Gandhi itu tanggal 30 September malam masih kesini, dia ketemu Om Bardi, dia bilang Bung Karno marah-marah tentang Dewan Jenderal. Dewan Jenderal tuh nggak ada, tetap aja Dewan Jenderal. Jadi gerakan 30 September itu isu yang paling bisa dipakai itu Dewan Jenderal yang akan mengkudeta presiden gitu. Dan ini orangnya orang bodoh semua kan, Candrawirawan yang kopral tadi sersannya, gampang lah dipengaruhi karena nggak berpendidikan. Nah itu sebetulnya. Jangan kita salah gitu loh.
Jadi bukan Soeharto ya Bu, sampai capek menjawabnya. Dan sehari ini berantem saya sama anak muda yang saya bilang kamu baca dulu tuh Mahmilub. Mahmilub itu Bung Karno ngomong sama si Sutarjo, bisa nggak kau hentikan ini gerakan? Nggak bisa, terlambat. Sudah terlanjur dilakukan kan, sudah membunuh orang tua kami, ini kan nggak bisa. Dan persenjataan yang dijanjikan oleh Untung nggak keluar, Panzer tidak keluar, tank tidak keluar. Jadi dia cuma punya pasukan yang Banteng Raiders yang dibentuk bapak saya itu kan ikut berkhianat ya. Jadi pengkhianat itu nggak jauh dari kita. Bapak saya bentuk Banteng Raiders itu untuk melawan di ITII Jawa Tengah. Sekarang masih ada di sana di Serondol Semarang. Itu mereka diasingkan selama beberapa bulan nggak dipakai sama Angkatan Darat karena si Untung kan dari situ 3 komandannya dari Banteng Raiders semua yang ikut gerakan 30 September itu. Jadi gitu Pak. Jadi ini yang saya tahu, saya belajar dan jelas pengkhianat itu nggak jauh dari kita. Iya Pak, Banteng Raiders itu Pak. Jadi kalau kita ke Banteng Raiders, Bapak ke Serondol, itu ada foto Pak Yani, terus ada yang 0003, kita tanya kenapa itu putih semua? Itulah para pengkhianatnya. Tapi Rudini dari situ, banyak yang jadi kasar Pak Dudung dari situ juga, dari Banteng Raiders. Pengkhianat juga. Jadi begitu Pak. Jadi ya kalau yang namanya si Aswi bilang apa namanya merangkak kudeta kita semua ini sih. Asli itu PKI lah. Iya itu PKI. Dia Kan? disusupin buat Iya. narasi. Nah, kudeta itu siang itu waktu si Untung bilang demisioner kabinet dia yang memimpin, semua yang berpangkat di atas dia turun. Nah itu Dewan Kolonelnya itu. Dewan Kolonel. Iya. Itu saya ingin sekali jelasin itu karena BNPB izin BNPB kan terkait sama pembelokan Sejarah. terus mau ada permintaan maaf dan lain segala macam, itu kan terkait mau pembelokan sebetulnya ya. Kita bikin yuk kebetulan saksi-saksi masih pada hidup yang memang bisa menceritakan langsung. Buku memang sudah banyak, tetapi kalau kita bikinnya dalam bentuk video, saya udah bikin Mbak, dan 6-7 video. Mau saya jadiin satu nanti, itu mau saya kasihin ke Angkatan Darat, saya kasihkan ke semua universitas dan supaya mereka belajar inilah sejarah yang benar. Jadi saya mulai dengan catatan bapak saya dulu. Iya. Bagus. Iya, catatan itu bikin adalah lagi bukti sama kita. Iya, catatan itu adalah bukti bahwa Bung Karno terlibat. Itu aja. Iya, karena bapak saya bilang di situ, lama-lama kami selalu dituduh antek Amerika, mata-mata Amerika dan akan menyingkirkan presiden. Lama-lama bapak mendengar soal ini mulai percaya. Anti PKI bukan berarti ikut Amerika gitu, kata-katanya gitu ya. Bapak mulai percaya, ini he believes. Makanya Soekarno tanggal 30 September ngamuk-ngamuk, apa itu Dewan Jenderal gitu. Karena Bung Karno itu disusupi PKI dengan perempuan. Jadi otaknya udah nggak wajar gitu loh. Ya kayak Sambo lah itu, ngamuk kan. Iya, jadi itu kita harus lihat dari situ, dari segi itu ya, karena ternyata simple thing ya, hanya karena Dewan Jenderal terus dipikir beneran gitu kan, mau menyingkirkan presiden. Bapak mulai percaya. Nah kata-kata itu aja itu saya garis bawahi. Artinya presiden mulai percaya bahwa Pak Yani akan menyingkirkan Bung Karno. Kenapa sih manggil pagi-pagi bilang Bung Karno udah bangun jam 5 pagi di Wisma Yaso? Jadi dia nunggu berita kan? Iya. Dia tunggu berita. Udah tahu sebelumnya. Tahu. Karena Dewi kan ngomong sendiri. Iya. Dewi kan ngomong. Ada. Iya, saat Dewi juga ngomong kan? Saya akan, ya Dewi kan bilang, nanti saya lari dari sini ke sungai, saya lari. Nah, kok udah tahu Ibu? Oh, gitu dia. Jadi semua tuh akhirnya keluar dengan sendirinya. Keluar dari mulutnya mereka masing-masing. Nggak bisa kesini. Dulu Bu Dewi tuh Soekarno yang cantik tuh tiap hari kesini. Setelah bapak saya nggak ada, tanya, adik-adik saya ya, yuk. Cantik memang, pakai biwik putih. Saya tanya sama ibu, Bu, ada apa sih Bu kok tiap hari kesini? Boh, kata ibu saya gitu. Tapi lama-lama ibu saya bilang, Bung Karno nawarin ibu saya depan Pensarinah. Terus ibu nggak mau.
department store Sarinah tuh Ya. kan dari pampasan perang Jepang itu kan. Itu Bung Karno nawarin ke ibu saya karena mungkin Bung Karno merasa ikut bersalah, anaknya 8, anaknya 8, ibunya kan masih kecil-kecil gitu. Tapi ibu saya lagi sebel, jadi ibu saya nggak mau. Itu begitu loh ceritanya. Jadi kepergian ayah saya terus tanggal 6 Oktober, tanggal 5 dikubur. Orang pada gini, Bung Karno hadir kok tanggal 5? Tidak, saya bilang tidak ada. Bung Karno itu setahun kemudian baru nangis di kuburan bapak saya. Nangisnya itu sampai gitu. Sampai katanya Pak Harto bilang, sudah Pak cukup, malu karena dilihatin orang. Dia nangis terseduh-seduh gitu, mungkin Salah. iyalah kehilangan, ininya udah gak ada artinya kan. Begitu surat perintah 11 Maret dia serahkan, habislah. Iya. Nah itu Bu Hartini cerita sama saya, masuk kamar nangis Bung Karno di situ. Kehabisan, ini nggak ada artinya semua pangkat yang ada di pundak itu. Gitu loh Bu, gitu loh Pak. Jadi kalau kita mau tahu sejarah itu memang luar biasa ya. Bung Karno tuh presiden seumur hidup, panglima tertinggi ABRI, penyambung lidah rakyat. Mau ada bangnya ada. Nah, itu semua tidak ada artinya. Sapirang-pirang. Udah habis. Nangis, tinggal nangis. Dia nangis di kuburan bapak saya itu katanya ada yang cerita sama saya terseduh-seduh sampai suaranya kedengeran, gitu kan. Nasi sudah jadi bubur. Dia mendengarkan PKI dan satu hal lagi. Aidit pergi sampai ngumpet sampai di mana? Boyolali apa di mana itu? Ngumpet di belakang lemari. Ya kan? Tangkap. Terus dibunuh, dimasukin sumur. Terus yang dilindungi cuma satu sama Bung Karno. Siapa coba? Omar Dhani. Seluruh keluarganya di luar negeri, tidak pernah pulang sampai mungkin tahu ya. Nah, pergi. Aidit dibunuh, dia diem. Si Untung lari ke Brebes 10 hari itu tangkap juga. Si Suparjo setahun lari sana lari sini. Padahal tadinya lengket banget tuh. Ini semua orang-orangnya suka. Yang dilindungi cuma satu, Omar Dhani. Tapi Pak terakhir dijemput sama Pak Neklani di Kamboja. Itu si Peri Omar Dhani cerita sama saya bahwa datanglah Pak Neklani yang CPM ya, yang menjadi adhan di Amerika itu. Dijemput, bawa pulang, seluruh keluarga pulang ke Jakarta. Pak Omar Dhani langsung ke Nirbaya apa kemana itu penjara. Yang keluarga pulang. Bisa dibayangin kayak apa itu? Jadi artinya Mas Peri juga ngaku sama saya, Mas Giarto anaknya Pak Parjo juga minta maaf. Jadi sebelum Pak Parjo sebelum ditembak mati 2 jam sebelumnya keluarga ketemu. Setelah itu ditembak mati, ada fotonya saya lihat waktu itu. Tapi Pak, jenazah tidak boleh dibawa pulang. Jadi dikubur di hutan, kata si Mas Ki, di Subang sana di hutan. Itu ada kayak semen aja gitu, tidak ada nama. Disitulah para pengkhianat dikubur. Dan kalau anaknya mau ke situ mau nyekar atau apa, izinnya itu sulit sekali. Tapi kita mesti ingat ya, kalau ibu bapak pergi ke kuburan para raja di Jogja itu, apa namanya, Imogiri, kan ada tangga, terus yang terakhir di tengah itu kita harus injak itu ya, karena itu pengkhianatnya Sultan Agung. Itu sama dengan memperlakukan orang tua mereka yang berkhianat itu tidak pakai nama, tapi dikuburnya pakai ini aja, semen gitu, tanpa nama, di hutan lagi. Jadi kalau mau tahu, itu Mas Ki cerita sama saya dan dia bilang, bapak saya salah Mbak, saya minta maaf. Karena Mas Ki dulu tiap sore dijemput tentara, disetrum gitu sampai nggak bisa nafas dia. Bapakmu di mana? Nah itu Pak Suparjo itu lari dari satu rumah, dan terakhir ketangkapnya di Celilitan apa di mana tuh, Tanjung Priok apa di mana gitu. Itu cerita-cerita itu kita harus baca ya. Jadi akhirnya gini, oh begitu ya. Jadi yang berkhianat tuh ya kalau tentara emang harus mati. Tapi yang tidak mati kayak Latif itu, yang masuk bui, lalu diolak-walik lah cerita itu sama dia. Padahal saya sama Mbak Ruli ketemu Pak Harto dulu, kita semua, Pak, Bapak bener nggak sih ketemu Latif di rumah sakit Angkatan Darat? Oh iya, saya lihat dia. Tapi saya nggak ngomong karena anak saya sedang kena air panas si Tommy. Tapi orang lain bilang, oh saya ketemu, saya lapor, gitu kan? Saya lapor untuk kejadian tanggal yang nggak ada itu. Ya sekarang tinggal Bapak Ibu percaya yang mana sih? Tapi siapa yang mengambil tindakan tanggal 1 Oktober pagi? Pak Harto menyelesaikan ini. Kalau enggak Mbak, pertaruhan itu dia juga tahu pertaruhan nyawa juga. Bayangin loh Bung Karno memerintahkan perang di hal gitu ya.
peranglah kita, tapi memang Jakarta dalam keadaan perang hari itu. 2 tahun ya kita curfew itu jam malam. Iya, dulu kan bapak tahu ya, jam malam hampir 2 tahun ya. Jam 6 sore ke jam 6 pagi. Dapat surat tugas dari Pak Sanip dulu, batalion 328 Puncak, Kujang ya. untuk menangkap Suparjo. Tapi nggak ketemu kan Pak, sampai setahun dia lari. Saya markas kita di GKBI dulu, batalion 328. Ya, jadi maksud saya Saya pistol sama Pak Sanip. jadi maksud saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu juga tahu setelah peristiwa itu apa. Iya, itu. Tanggal 6 Oktober Bung Karno pidato bahwa it's an ocean rainbow ocean in the ocean. Jadi riak-riak kecil dalam revolusi. Ya, saya juga gini loh, kok ngomongnya gitu. Bukannya dia berduka ya. Pak Yani nggak ada, baru dimakamkan tanggal 5 Oktober, tanggal 6 katanya wartawan dia ketawa-ketawa. But that's it. Finish, beliau juga selesai. Dan sakit Di luar sekali bukan jatuhnya. Jatuhnya Bung Karno itu sangat sakit. Nah, jadi kalau sekarang ini ada PKI Gaya Baru atau apa itu ngumpulnya memang di PDIP semua. Iya, itu ngumpulnya memang di Mari situ. kita lawan. Mari kita selesaikan. Mari kita selesaikan. Ya, memang di situ. Jadi dubes. Jadi dubes ya Pak. Ya kira-kira 200 lah di DPR RI mereka ya. Ya, tapi si Masuk. Ciptaning kan bilang 20 juta. Dia bilang ada 20 Di juta. DPR. Kita berusaha memang tuh yang Mas Untung dari cerita untuk rekonsiliasi nggak bisa. Karena begitu ngumpul masuklah ini unsur lain, lalu si Aidit, si Ilham di gosok-gosok marah, akhirnya berantem aja. Ya, selesai. Iya, nggak bisa. Nah, kalau sampai Jokowi ngeluarin apa tadi? Kepres. Kalau ini Kepresnya ada sama Ya kita turunkan lagi ya. Iya kan? ini Kita lawan, ini Pak. jalan, kita usahakan nih. Lebih bagus ini cepat kita mundur, kita bubarkan Kita tembak duluan. Itu. Kepresnya. Kita suruh memaafkan duluan. Dia pemerintah minta maaf. Ya memang ya Pak ya, orang mau kudeta nih saya tanya, paling yang mendesain 5 orang ya, Aidit, Sudisman, siapa? Noto, siapa lagi tuh? Paling 5 ya, Politbiro ya. Politbiro CCP kayak paling 5 orang, dia nggak mungkin woro-woro 3 juta. Kita mau ini loh, kan nggak mungkin. Nah sekarang ini pengikutnya yang seabrak-abrak ini kan menuntut sebenarnya hanya minta ini. Iya, untuk bangkit partainya. Itu enak bener. Bolak-balik kalau nyalakan Orde Baru enggak. Iya, padahal Karena yang dukung PKI kan udah. Jadi Orde Baru itu, jadi gini Pak ya, orang tuh jahatnya gini, karena orang tahu era Pak Harto 32 tahun itu, tapi awal tahun 65 sampai tahun 74 mungkin Pak Harto itu masih bagus. Setelah itu kan kita booming minyak tuh tahun 70-an. Nah anak-anaknya mulai gede, ini kroni, yang rumuni itu kroni. Jadi sebetulnya Pak Harto tuh nggak ikut campur. Saya pernah nanya kok sama Pak Hendro Priyono, Pak kalau saya bikin surat ke Pak Harto, itu suratnya kemana? Kalau yang dari rakyat itu langsung ke meja Pak Harto Cendana, kalau yang dari konglomerat itu ke Murdiono, itu yang saya tahu. Saya dimarahin Pak Hendro, lain kali kalau kamu bikin surat kasih saya dulu. Saya emang sengaja ngetes gitu. Saya kan di desa waktu itu ya. Ternyata surat saya itu sampai di mejanya beliau, tapi surat dari konglomerat itu ke Pak Murdiono Pak. Nah Pak Harto itu kesalahannya satu, kroni itu. Ketika beliau lengser, nggak ada satupun di situ orang. Karena apa? Lari semua buat duit. Iya Pak, iya. Nah anak-anaknya sekarang dituntut suruh ngembaliin kan sama negara. Si Tommy, Mbak Tutut semua. Tapi Pak Harto itu bersih memang. Karena yang jahat itu kroni namanya. Kalau sekarang kan apa namanya oligarki. Nah, kalau dulu kroni. Kalau lebih parah sekarang. Iya, sekarang sudah masuk sampai ke lini yang paling bawah ya. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Lukas NMB main judi triliunan. Masa KPK mau nangkep dia takut ditembak OPM. Lawan banget. Ya kan? Ada ibu-ibu dan punya anak kecil dari ibu siapa tuh? Iya, lucu kan? Bu PP. Mau nangkep Lukas NMB kok takut? Takut sama siapa? OPM. Pakai anti peluru dong ya. Iya, TNI juga. Yang mau dikerahkan 1000 Brimob untuk ngambil dia.
maluin banget bangsanya sendiri mereka bisa. Kalau bapak saya dulu prinsipnya satu, kalau ada negara dalam negara harus ditumpas, di ITI ditumpas, PRRI ditumpas, ya kan? Gitu. Itu prinsip tentara. Jadi sipil yang kayak Pak siapa Jokowi yang nggak tahu kayak gitu.